Marmut, kelinci, dan Pak Tani. Di sebuah lembah hijau yang subur, hiduplah Kiko si kelinci yang lincah dan Momo si marmut yang ramah. Sore itu mereka sedang asyik bermain kejar-kejaran di dekat ladang bunga. Namun di tengah permainan, perut si Momo tiba-tiba berbunyi, kruk 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 kruk. Momo lemas karena lupa membawa bekal buahnya hari ini. Lalu melihat sahabatnya kelaparan, Kiko ingin membantunya. Ia teringat ladang milik Pak Tani yang dipenuhi wortel emas raksasa yang manis. Meskipun Pak Tani sudah berpesan agar tidak mengambilnya tanpa izin, si Kiko nekat menyelinap dan mengambilnya satu wortel emas terbesar demi memberikan kejutan untuk si Momo. Lalu Kiko kembali dengan napas terengah-engah dan menyodorkan wortel emas yang berkilau itu. Lihat Momo, ini wortel paling lezat loh untukmu. Serius, Kiko bangga. Momo semangat kagum melihat besarnya wortel itu. Akan tetapi ia mendadak ragu. Kenapa? Kiko, dari mana kamu mendapatkan wortel seindah ini? Ini kan milik Pak Tani, tanya si Momo. Karena takut dimarahin, si Kiko mendadak gugup dan wajahnya memerah. Ia pun terpaksa berbohong. Ah, tentu saja tidak. Aku menemukannya tergeletak di dekat semak-semak sana. Sungguh, jawab si Kiko terbata-bata sambil membuang muka. Tidak berani menatap mata sahabatnya. Tidak lama kemudian, Pak Tani berjalan mendekati mereka dengan wajah sedih. Apakah ada yang melihat wortel emas raksasaku? Itu adalah wortel yang akan kupamerkan di festival besok pagi, tanya Pak Tani kepada hewan-hewan di sana. Mendengar hal itu, jantung Kiko tergugup sangat kencang karena ketakutan. Si Momo menatap Kiko yang mulai berkaca-kaca. Momo tahu berbohong itu salah dan menyimpan barang dan bukan hak akan membuat hati kita tidak tenang. Namun dengan lembut hati, si Momo memegang pundak sahabatnya. Kiko, jika kita melakukan kesalahan, hal terbaik adalah berani jujur. Aku akan menemanimu, bisik si Momo menenangkan. Air mata Kiko akhirnya menetes, menyadari kesalahannya. Kiko keberanian diri maju menemui Pak Tani dan mengembalikan wortel tersebut. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, Pak Tani. Saya telah berbohong. Saya mengambil wortel ini diam-diam karena ingin memberikan makanan kepada Momo. Aku, Kiko dengan jujur dan tulus. Pak Tani terkejut, namun kemarahannya langsung reda melihat keberanian Kiko untuk jujur. Pak Tani tersenyum dan memaafkannya sebagai hadiah atas kejujuran Kiko. Pak Tani memberikan beberapa wortel biasa yang manis untuk mereka berdua. Kiko dan Momo pun pulang dengan hati yang tenang dan gembira karena kekuatan sebuah kejujuran. Sesampainya di rumah, Kiko dan Momo menikmati wortel pemberian Pak Tani dengan lahap. Perut si Momo tidak lagi berbunyi dan perasaan takut Kiko sudah sepenuhnya hilang. Terima kasih Momo.
Kalau kamu tadi tidak mengingatkanku untuk jujur, pasti saat ini aku masih kepikiran dan bersembunyi. Keesokan harinya, Shikiko dan Momo pergi ke festival lembah untuk melihat wortel emas Pak Tani yang berhasil juara. Di sana, Kiko dengan bangga menceritakan kepada hewan-hewan yang lain tentang perbuatannya kemarin dan betapa pentingnya meminta maaf dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat Shikiko. Kini telah bahwa berani berkata jujur tidak hanya menenangkan hati, akan tetapi juga membuat kita dihormati oleh sesama. Sekian, terima kasih untuk ceritanya.